Sebelumnya, di Dr. Stone. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya Senku berhasil menciptakan telepon. Benda inilah yang akan menjadi senjata utama untuk menghadapi perang melawan Tsukasa. Malam harinya, Gen mendiskusikan rencana licik bersama Senku. Dia mengusulkan untuk menghasut dan memecah belah pasukan Tsukasa. Pertama-tama, mereka akan memberikan telepon kepada Taiju dan Yuzuriha yang saat ini sedang berada di markas Tsukasa. Kemudian mereka akan memperdengarkan panggilan telepon kepada anak buah Tsukasa. Disinilah mereka akan memulai rencana menghasut. Gen akan berpura-pura menjadi Lilian Weinberg. Kebetulan, dia bisa menirukan suara perempuan dengan cukup akurat. Hi, I'm Lilian Weinberg. Gen akan memberikan berita hoaks atau informasi palsu bahwa Amerika sudah pulih dari peristiwa pembatuan ini. Dia akan memberikan harapan palsu bahwa bantuan dari Amerika akan segera tiba. Jika rencana ini berhasil, maka anak buah Tsukasa akan memberontak. Kerajaan Tsukasa dipersatukan oleh karisma dari Tsukasa itu sendiri. Karena dialah manusia yang paling kuat, maka orang-orang pun bersedia mengikutinya. Namun semuanya akan berubah jika mereka berpikir bahwa Amerika sudah pulih. Kekuatan Tsukasa sudah pasti tidak akan mampu melawan kekuatan negara dengan persenjataan modern. Itulah rencana Gen untuk memecah belah pasukan Tsukasa. Lalu kenapa Gen harus menyamar sebagai Lilian? Itu karena Lilian dulunya adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal. Bisa dipastikan semua orang tahu tentangnya. Jadi suara Lilian akan jauh lebih mudah menghasut banyak orang. Ditambah lagi, Senku memiliki piringan suara atau kaset yang berisi lagu dari Lilian. Lagunya pun sangat indah dan mudah menyentuh hati para pendengarnya. Keesokan harinya, mereka pun segera memulai rencana. Tahap pertama, mereka harus mengirimkan telepon kepada Taiju dan Yuzuriha. Senku mengirim 3 orang untuk menyelesaikan tugas ini. Chrome bertugas sebagai teknisi. Magma bertugas untuk mengangkat telepon. Gen bertugas sebagai penunjuk jalan. Namun perjalanan mereka tidak akan mudah karena terdapat seorang pengintai bernama Homura. Akan sangat berbahaya jika dia mengetahui tentang telepon. Oleh karena itulah, Senku, Kohaku, Kinro, dan Ginro akan berusaha menangkap Homura. Senku berencana untuk mengalihkan perhatian Homura dengan menggunakan bom suara. Senku menyetrum air hingga membuatnya menguap menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian, gas dari campuran 2 senyawa tersebut dimasukkan ke dalam balon yang terbuat dari kulit rusa. Jadilah bom berkekuatan lemah, namun menimbulkan suara ledakan yang keras. Cara kerjanya mirip seperti ban yang meletus. Mendengar ledakan tersebut, Homura pun segera bergerak. Ketika dia berfokus mencari sumber ledakan, Gen, Chrome, dan Magma segera bergegas menuju ke tempat Tsukasa. Rencana mengalihkan perhatian Homura bisa dibilang sukses, namun masih belum selesai. Rencana selanjutnya adalah menangkap Homura. Sayangnya, Senku dan kawan-kawan mengalami kesulitan untuk menangkapnya, karena Homura dulunya adalah atlet gimnastik. Dia sangat lincah dan juga cepat. Dengan mudahnya dia meloloskan diri dari pasukan Senku. Selain itu, Homura juga menyadari bahwa ada 3 orang yang sedang menuju ke tempat Tsukasa. Dia pun segera bergegas mengejar tim pembawa telepon. Untuk mengatasi hal ini, Senku akan memanfaatkan telepon. Dia menghubungi tim pembawa telepon dan meminta mereka untuk merubah arah. Dengan begitu, Homura akan terkepung dari 2 arah. Pada akhirnya, Homura pun berhasil ditangkap. Ini adalah bukti betapa pentingnya komunikasi dalam peperangan. Setelah itu, tim pembawa telepon segera melanjutkan perjalanan. Sesampainya di dekat markas Tsukasa, mereka menuju ke kuburan Senku. Kemudian, Chrome segera memasang peralatan yang dibutuhkan supaya telepon tersebut bisa berfungsi. Setelah semuanya siap, telepon tersebut akan dipendam tepat di kuburan Senku. Kenapa telepon tersebut dipasang di sana? Karena itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Kerajaan Tsukasa percaya bahwa Senku sudah mati, dan Tsukasa sendiri juga mengizinkan Taiju dan Yuzuriha untuk ziarah ke makam Senku setiap hari. Hal inilah yang akan dimanfaatkan Senku untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Namun, terjadi masalah pada saat pemasangan telepon. Salah satu pasukan elit Tsukasa bernama Ukyo mendengar suara yang ditimbulkan oleh Gen dan kawan-kawan. Ukyo adalah seseorang yang memiliki pendengaran yang tajam. Pada kehidupan yang sebelumnya, dia adalah operator sonar di kapal selam. Dia dibangkitkan oleh Tsukasa karena kemampuan pendengarannya. Dia pun segera bergegas menuju ke tempat Gen dan kawan-kawan. Untungnya, mereka sudah berhasil memasang telepon sebelum Ukyo datang.
Tinggal bagaimana caranya mereka meloloskan diri dari kejaran Ukyo. Kemudian, Chrome meledakkan baterai untuk membuat asap. Lalu dia berteriak untuk mengalihkan perhatian Ukyo. Untungnya, Magma mengerti dengan rencana ini. Dia pun ikut berteriak dan berlari bersama Chrome. Ketika mereka berdua berusaha mengalihkan perhatian, Gen segera bergegas pulang ke markas. Dia tidak boleh tertangkap oleh musuh. Dialah kunci utama dalam rencana memecah belah kerajaan Tsukasa. Sementara itu, di kuburan Senku, Taiju dan Yuzuriha berhasil menyadari telepon yang dipendam di sana. Mereka pun bertegur sapa dengan sangat hati-hati karena seorang anak buah Tsukasa bernama Nikki sedang mengawasi mereka. Namun, Senku justru melihat keadaan ini sebagai momen yang pas. Dia berencana untuk menghasut Nikki melalui telepon. Di saat yang bersamaan, Gen akhirnya tiba di markas. Seketika itu juga, Senku langsung melaksanakan rencana menghasut. Dia meminta Taiju untuk memberikan telepon tersebut kepada Nikki. Kemudian, Gen berperan sebagai Lilian dan berbicara kepada Nikki. Sesuai rencana, Gen memberitahukan informasi palsu bahwa Amerika sudah pulih. Secara kebetulan, Nikki ternyata adalah fans berat dari Lilian. Di kehidupan yang sebelumnya, dia sering menonton live konser, mengkoleksi semua album, dan hafal semua lagu Lilian. Ini adalah hal yang tidak terpikirkan oleh Senku. Karena Nikki adalah fans berat, dia bisa mendeteksi bahwa suara yang dia dengar adalah Lilian palsu. Setelah tipuannya ketahuan, yang dilakukan Senku selanjutnya adalah memutar lagu yang terekam di piringan kaca. Mendengar lagu tersebut, Nikki meneteskan air mata. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa mendengarkan lagu Lilian di zaman batu ini. Kemudian dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Senku. Meskipun tipuan suara sudah gagal membujuknya, namun lagu terakhir peninggalan Lilian memanglah asli. Itulah yang membuatnya terharu dan memutuskan untuk bergabung. Sekarang coba bayangkan dunia kita hancur dan satu-satunya musik yang tersisa adalah lagu Aldi Taher. Deddy Corbuzier, I love you so much. Lebih baik mati. Buzer. Sementara itu, Chrome dan Magma masih berusaha menghadapi Ukyo. Selain memiliki kemampuan pendengaran yang tajam, Ukyo sangat ahli dalam memanah. Namun anehnya, semua tembakannya meleset. Chrome mencoba memahami apa yang dipikirkan Ukyo. Jika Ukyo berniat membunuhnya, dia pasti sudah mati dari tadi. Dia pun menyimpulkan bahwa Ukyo memang sengaja meleset atau tidak ingin membunuh. Kemudian, Chrome memutuskan untuk menyerah dan membiarkan dirinya tertangkap. Dia pun dibawa ke tempat Tsukasa, sementara Magma segera bergegas pulang ke markas. Kemudian, Chrome diinterogasi oleh Tsukasa sendiri. Namun, dia tetap tidak mengatakan apapun tentang telepon. Bahkan, diancam dibunuh pun, dia tetap tidak mengatakan apapun. Akhirnya, Tsukasa pun memutuskan untuk mengurung Chrome. Dia hanya bisa mengira-ngira apa tujuan Chrome datang kemari. Hyoga pun bertanya kepada Ukyo di mana pertama kali dia menemukan Chrome dan siapa saja rekannya. Lalu secara mengejutkan, Ukyo berbohong. Dia mengatakan bahwa Chrome datang sendirian dan mendatangi gua sumber asam nitrat. Padahal yang terjadi sebenarnya, Chrome datang bersama 2 orang mengunjungi kuburan Senku. Kemungkinan besar, Ukyo berencana untuk memberontak kerajaan Tsukasa. Di sisi lain, Magma akhirnya tiba di markas. Dia pun memberitahu semua orang bahwa Chrome tertangkap. Mendengar semua ini, Senku berencana untuk menyelamatkan Chrome. Dia juga berencana untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, kekuatan fisik rekan-rekan Senku bisa dipastikan tidak akan mampu bertahan melawan pasukan Tsukasa. Untuk itu, dia membuat sebuah peralatan sains, yaitu adalah mobil. Mobil tersebut terbuat dari kayu dan bertenaga mesin uap. Setelah jadi, mereka harus menguji cobanya terlebih dahulu. Mobil tersebut bisa berjalan seperti yang sudah direncanakan. Hanya saja, terdapat satu masalah, yaitu roda. Roda yang terbuat dari kayu melintasi jalan yang bukan aspal, maka laju mobil tersebut akan terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, Senku membuat roda alternatif terbuat dari anyaman bambu. Akhirnya, mereka pun berhasil membuat mobil yang berfungsi sempurna. Setelah itu, mereka semua pun segera berangkat. Mobil tersebut digunakan untuk membawa berbagai macam peralatan sains. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di dekat markas Tsukasa.
Di sini mereka berkemah dan menyusun rencana berikutnya. Lalu, tiba-tiba saja Senku kepikiran ide yang gila. Dia berniat memperkuat mobil sebelumnya dan dimodifikasi menjadi sebuah tank. Rencananya cukup sederhana. Mereka akan menyerang dengan strategi terobos saja anjing dengan menggunakan tank. Lalu bagaimana cara Senku membuat tank? Pertama-tama, mereka mengumpulkan rumput dalam jumlah besar. Lalu rumput tersebut direbus dengan menggunakan senyawa sodium hidroksida. Setelah itu rumput ditumbuk dan dikeringkan dan jadilah kertas. Proses masih belum selesai sampai di sini. Berikutnya, Senku membuat semacam pondasi dari kayu. Lalu ditempeli kertas, dilengketkan dengan lelehan plastik, ditumpuk sampai tebal dan kuat, dan jadilah perisai karbon. Kemudian perisai tersebut dipasang di mobil, jadilah mobil karbon. Sementara itu, Chrome yang sedang dipenjara juga sedang berusaha meloloskan diri. Dia mencari berbagai macam cara, namun berujung nihil. Kemudian ketika malam tiba, di luar dugaan, seseorang misterius memberikan sesuatu kepadanya. Ternyata, benda tersebut adalah sebuah baterai. Lalu yang dilakukan Chrome selanjutnya adalah mengumpulkan keringat selama seharian penuh. Setelah terkumpul cukup banyak, keringat tersebut disetrum dengan baterai, lalu disiramkan ke tali yang mengikat penjara bambu. Hasilnya, tali tersebut mengelupas dan penjara bambu pun berhasil diruntuhkan. Namun, perjuangan Chrome masih belum selesai. Setelah dia melarikan diri, dia dikejar oleh salah satu pasukan elit Tsukasa yang bernama Yo-Uei. Chrome sempat dihajar dan sedikit terluka. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Yo dalam pertarungan fisik. Dia pun melakukan rencana licik, yaitu berpura-pura sakit pneumonia. Dia juga memakan semacam tumbuhan yang menghasilkan warna merah mirip darah. Lalu, dia pun menyemburkannya kepada Yo. Tentunya, Yo sangat takut tertular penyakit tersebut. Hal ini membuatnya panik, lalu dia pun dihajar oleh Chrome tepat mengenai otongnya. Kurai! Otong attack! Serangan pada otong membuatnya pingsan, dan Chrome pun akhirnya berhasil melarikan diri. Saat ini, Chrome tidak mengetahui bahwa Senku dan kawan-kawan sedang berkemah di dekat sana. Untungnya, Kohaku sempat melihatnya melalui teleskop. Akhirnya dia pun berhasil berkumpul kembali dengan Senku dan kawan-kawan. Setelah semuanya berkumpul, Senku bersama Gen segera melanjutkan rencana menghasut. Beberapa anak buah Tsukasa berhasil ditipu dan bersedia bergabung. Rencana berjalan cukup lancar sampai Ukyo mendeteksi keberadaan telepon tersebut. Seketika, Gen berusaha menipu Ukyo, namun sayangnya dia gagal. Ukyo langsung menyadari bahwa suara tersebut adalah suara Gen. Lalu secara mengejutkan, Ukyo sama sekali tidak berniat untuk melaporkan ini kepada Tsukasa. Justru dia malah ingin bergabung dengan Senku. Ternyata dia adalah orang yang baik. Selama ini dia muak dengan kelakuan Tsukasa yang seenaknya menghancurkan orang-orang yang menjadi batu. Dia memiliki visi yang sama dengan Senku, yaitu menyelamatkan semua manusia. Dia jugalah orang yang memberikan baterai kepada Chrome. Dengan ini, akhirnya Ukyo resmi bergabung dengan kelompok Senku. Kerajaan Sains kini memiliki jumlah yang cukup banyak. Tinggal menyempurnakan tank saja, mereka sudah siap menyerang. Mobil karbon yang sebelumnya kini sudah dipasangi meriam dan juga beberapa modifikasi. Namun, mereka tetap tidak akan membunuh orang lain. Tank tersebut hanya akan digunakan untuk menggertak lawan saja. Beberapa hari kemudian, Tsukasa bersama Hyuga mengunjungi makam Senku. Kemudian, Tsukasa menyadari bekas galian di sana. Akhirnya dia pun mengetahui bahwa ada telepon yang selama ini dipendam di tempat tersebut. Seketika itu juga, Tsukasa segera bergegas menuju ke sumber asam nitrat. Dia memprediksi bahwa Senku akan menyerang tempat tersebut. Sementara Tsukasa sedang dalam perjalanan, Senku dan kawan-kawan sudah mulai menyerang. Sesuai dugaan, tank mereka berhasil mengintimidasi anak buah Tsukasa. Ditambah dengan kemampuan bertarung Kohaku, Ginro, Magma, dan juga beberapa anggota lainnya, mereka pun berhasil mengambil alih gua sumber asam nitrat. Namun tak lama setelah itu, Tsukasa dan Hyuga tiba di lokasi. Pertempuran pun berlanjut. Para petarung dari kerajaan Sains akan berusaha menahan Tsukasa dan Hyuga. Sementara Senku bersama Chrome akan berusaha membuat peledak dengan memanfaatkan asam nitrat. Karena hanya bahan peledaklah yang bisa mengalahkan Tsukasa.
Senku mencampur asam nitrat dengan asam sulfat, lalu ditambah dengan senyawa gliserin yang didapatkan dari sabun, jadilah senyawa nitrogliserin. Nitrogliserin adalah senyawa yang akan meledak ketika dihantam. And put it onto this piece of filter paper here. Kemudian cairan tersebut diteteskan di ujung pesawat kertas, dan jadilah bom pesawat kertas. Tsukasa dan Hyuga sudah tidak bisa berkutik. Ini adalah kemenangan bagi kerajaan sains. Kemudian, yang dilakukan Senku selanjutnya adalah menawarkan gencatan senjata. Senku tahu alasan dibalik tindakan Tsukasa selama ini. Tsukasa memiliki adik yang bernama Mirai. Di kehidupan yang sebelumnya, Mirai menderita sakit parah bahkan hingga koma. Lalu, peristiwa pembatuan pun terjadi. Senku berencana untuk membangkitkan Mirai dengan menggunakan cairan asam nitrat. Dengan menggunakan asam nitrat, Mirai bisa bangkit, dan tidak hanya itu saja, kemungkinan besar penyakit yang dia derita selama ini bisa disembuhkan. Cara kerjanya sama seperti ketika Senku bangkit dari mati surinya. Ketika makhluk hidup dilepas dari pembatuan, secara otomatis sel-sel dalam tubuh juga mengalami perbaikan. Inilah sesuatu yang ditawarkan Senku untuk menciptakan perdamaian dengan Tsukasa. Tsukasa pun tersentuh hatinya dan dia pun memutuskan untuk menerima tawaran Senku. Setelah itu mereka semua pun segera bergegas menuju ke tempat Mirai berada. Senku juga sudah memodifikasi nitrogliserin hingga menjadi sebuah dinamit. Dinamit tersebut digunakan untuk menggali tanah tempat Mirai terkubur. Setelah ditemukan, tanpa berlama-lama, Senku segera menyiramkan cairan pembangkit kepada Mirai. Lalu sesuai yang diharapkan, Mirai bangkit sekaligus sembuh dari penyakitnya. Tsukasa pun menangis, meneteskan air mata bahagia. Keesokan harinya, Senku dan kawan-kawan sedang bersiap-siap untuk kembali ke desa Ishigami. Kemudian, Chrome menyadari bahwa jumlah dinamit yang mereka miliki lebih sedikit dari yang seharusnya. Tak lama setelah itu, terdengar ledakan yang berasal dari gua asam nitrat. Ternyata Homura lah pelaku dari semua ini. Dia diperintah oleh Hyuga untuk meledakkan gua tersebut. Sementara Hyuga sendiri saat ini sedang bersama Mirai dan Tsukasa. Lalu di saat Tsukasa lengah, Hyuga menyerang Mirai dengan menggunakan tombaknya. Dengan cepat, Tsukasa segera melindungi adiknya. Lalu, dialah yang tertusuk tombak milik Hyuga. Ternyata, antagonis brengsek di sini bukanlah Tsukasa, melainkan Hyuga. Sudah lama dia ingin membunuh Tsukasa, namun dia sadar kekuatannya tidak cukup. Itulah alasan kenapa dia memanfaatkan Mirai untuk membunuh Tsukasa. Dia tahu bahwa Tsukasa pasti akan melindungi adiknya. Di saat yang bersamaan, Senku berusaha menyelamatkan Tsukasa yang akan terjatuh dari tebing. Namun, Hyuga segera menghajarnya. Akhirnya, mereka berdua pun terjatuh dan terseret arus sungai. Sedangkan Hyuga juga ikut melompat mengikuti mereka. Sesampainya di daratan, Hyuga berniat mengajak Senku untuk bergabung. Ternyata, dia juga ingin membangun kerajaan yang sesuai dengan idealismenya. Sudah jelas, Senku akan menolak. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Senku mencoba mengalihkan perhatian Hyuga dengan cara melemparkan batu. Lalu di saat Hyuga lengah, Tsukasa berhasil menghajarnya. Beruntung, Tsukasa masih memiliki sisa-sisa energi untuk bertarung. Namun karena dia terluka, tentunya dia akan tetap kesulitan. Kondisi ini menjadi momen kerjasama antara Senku dan Tsukasa. Kali ini, Tsukasa lah yang berusaha mengalihkan perhatian Hyuga. Tsukasa pun berusaha keras untuk menahan gerakan Hyuga. Kemudian, Senku menyerangnya dengan menggunakan listrik. Listrik tersebut bersumber dari baterai telepon yang terpasang di tubuh Senku. Tegangan listriknya cukup besar, setara dengan stun gun modern. Berkat itu, akhirnya Hyuga pun berhasil dikalahkan. Tsukasa yang terluka parah segera dilarikan ke markas untuk dirawat. Namun, kemungkinan Tsukasa selamat sangat-sangat kecil karena organ dalamnya sudah hancur. Tentunya, Senku juga mengetahui hal ini. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia terpikir sebuah ide untuk membatukan Tsukasa. Ketika sudah membatu, kemudian dibangkitkan dengan cairan asam nitrat. Dengan begitu, luka-luka Tsukasa kemungkinan akan pulih. Namun sayangnya, Senku masih belum mengetahui bagaimana cara membatukan makhluk hidup. Cahaya hijau yang membatukan dunia masih sangat misterius. Untuk saat ini, sangat mustahil untuk menciptakan cahaya tersebut. Senku tidak punya pilihan lain, mau tidak mau, dia harus merelakan kematian Tsukasa.
Oleh sebab itu, Senku menciptakan kulkas atau freezer guna membekukan jenazah Tsukasa supaya tidak membusuk. Namun sebelum itu, Senku dan kawan-kawan akan menutup luka-luka Tsukasa. Setelah luka-lukanya tertutup, barulah dia dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah itu, Senku dan kawan-kawan berencana untuk mencari tahu dari mana cahaya pembatuan itu berasal. Tentunya, ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan juga tidak diketahui. Karena itulah, Senku dan kerajaan sains memutuskan untuk menjelajahi dunia. Mereka berniat membangun kapal dan berlayar ke penjuru dunia untuk mencari informasi. Dr. Stone Season 2 selesai sampai di sini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tungguin aja, atau kalau nggak sabar, silahkan baca manganya. Sekian, terima kasih sudah menonton.